siang, saya Veronica Pipa, profesi keperawatan medis UMPI Manado. Di sini saya akan menjelaskan asuran keperawatan teoritis pneumonia. Pengertian pneumonia adalah inflamasi paru yang ditandai dengan konsolidasi karena eksudat yang mengisi alveoli bronchiolus. Pneumonia adalah keadaan akut pada paru yang disebabkan oleh karena infeksi atau iritasi bahan kimia sehingga alveoli terisi oleh eksudat peradangan pneumonia. Definisi klinis gejala khas pneumonia: demam menggigil, berkeringat, dan batuk. Penata laksanaan komplikasi pneumonia umumnya bisa diterapi dengan baik tanpa menimbulkan komplikasi. Sini ada pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan klien tampak lemas dan sesak nafas. Pathway pengkajian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pasien atau keluarga melalui metode pengukuran atau observasi. Yang pertama, nama, usia, jenis kelamin, status pendidikan, dan agama atau pekerjaan. Keluhan utama yang muncul: pasien mengeluh batuk dan sesak nafas. Diagnosa keperawatan yang muncul: bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, batuk tidak efektif, tidak mampu subtum berlebihan, gelisah, sianosis. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka kriteria hasil: batuk mulai normal, subtum mulai kembali normal, pola nafas mulai kembali normal, dan keadaan umum baik. Intervensi yang pertama, observasi, monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usia nafas, monitor bunyi nafas tambahan. Yang kedua, terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan Nektil dan Chenglief. Posisikan semifolir, berikan minuman hangat. Yang ketiga, edukasi, anjurkan asupan cairan 200 ml per hari jika tidak kontraindikasi, anjurkan teknik batuk efektif. Yang terakhir, kolaborasi, pemberian berdialator, mololitik jika perlu. Yang berikut asuran keperawatan ileus atau obstruksi usus. Ileus atau obstruksi usus adalah suatu penanganan asupan penyebarannya. Aliran normal isi usus. Obstruksi usus dapat dengan kronik, prakteal, atau total interstitial. Ileus adalah gangguan atau hambatan proses isi usus. Etiologi penyebab terjadinya ileus obstruksi usus pada usus halus. Patofisiologi obstruksi usus adalah secara normal 7-8 cairan kaya elektronik yang disekresi oleh usus. Pemeriksaan fisik, tanda dan gejala: suhu 38 derajat Celcius, tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 24 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Pathway ileus. Pengkajian adalah tahap awal proses evaluasi status kesehatan klien. Yang pertama, nama, umur, status, jenis kelamin, agama, suku, dan gaya hidup. Diagnosa keperawatan yang muncul: yang pertama, syok hipovolemik berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Data subjektif kosong, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemas, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun. Tindakan dan volume untuk penurunan tomotokrin. Pengisian vena menurun, status mental berubah. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan intervensi keperawatan, kriteria hasil: nadi mulai kembali normal, tekanan darah mulai kembali normal, suhu tubuh kembali normal, berat badan juga mulai kembali normal, keadaan umum baik. Intervensi keperawatan yang pertama, monitor status kardiopulmonal, frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi nafas. Yang kedua, monitor status oksigenasi. Yang ketiga, monitor status cairan. Yang keempat, monitor tingkat kesadaran dan respon pupil. Yang kelima, periksa riwayat alergi. Yang kedua, terapeutik, berikan oksigen untuk mempertahankan status oksigen. Yang kedua, persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis jika perlu. Yang ketiga, pasang jalur IV jika perlu. Yang keempat, pasang kateter urin untuk nilai produksi urin jika perlu. Yang kelima, lakukan skin test untuk mencegah reaksi alergi. Edukasi: jelaskan penyebab faktor atau risiko syok.
Yang kedua, jelaskan tanda dan gejala awal syok. Yang ketiga, anjuran merasakan tanda dan gejala awal syok. Yang keempat, anjurkan perbanyak asupan cairan oral. Yang kelima, anjurkan menghindari alergian. Yang terakhir, kolaborasi pemberian IV jika perlu, kolaborasi pemberian transfusi darah jika perlu, kolaborasi pemberian antiinflamasi jika perlu. Diagnosa yang kedua, gangguan rasa nyaman nyeri abdomen berhubungan dengan gejala penyakit mengeluh tidak nyaman. Dan di sini data objektifnya, gelisah, menunjukkan gejala distres, tampak merintih atau menangis. Yang ketiga, pola eliminasi berubah, poster tubuh berubah. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan intervensi keperawatan, klien mulai merasa nyaman, tidak gelisah lagi, berubah baik poster tubuh, dan keadaan umum juga baik. Intervensi keperawatan, observasi, identifikasi lokasi kontrastik, durasi, frekuensi, kualitas, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperhambat dan mempengaruhi nyeri, identifikasi pengaruh nyeri, monitor keberhasilan terapi. Yang kedua, terapeutik, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperhambat rasa nyeri. Yang ketiga, fasilitas istirahat dan tidur. Edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi mendadakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan monitor secara mandiri. Yang keempat, anjurkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang terakhir, kolaborasi. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Diagnosa yang ketiga, gangguan perubahan nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Data subjektif kosong, data objektif, berat badan mulai menurun, bising usus hiperaktif. Yang ketiga, otot pangunyang lemah. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan intervensi keperawatan. Kriteria hasil, berat badan mulai normal, bising usus mulai kembali seperti biasa, sariawan mulai hilang, rambut rontok berkurang, dan tidak ada diare lagi, keadaan umum membaik. Intervensi, observasi, yang pertama identifikasi pemberian nutrisi. Yang kedua, monitor reaksi alergi pemberian nutrisi pranetral. Yang keempat, monitor kepanan akses intravena. Yang kelima, monitor asupan nutrisi. Yang keenam, monitor terjadinya komplikasi. Terapeutik, hitung kebutuhan kalori. Yang kedua, berikan nutrisi prenetral sesuai indikasi. Yang ketiga, atur kecepatan pemberian infus dengan tepat. Yang keempat, gangguan infusion pompa jika tersedia. Yang kelima, hindari pengambilan sampel darah dan pengambilan obat. Yang keenam, hindari kantong terpasang lebih dari 24 jam. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pengambilan nutrisi. Yang terakhir, kolaborasi pemasangan akses vena santrekal jika perlu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin itu saja penjelasan secara singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat sore. Terima kasih.